Ibuku, haluan hidupku. Matahari sudah menghilang 2 jam yang lalu. Ibu membopongku ke amben pelopo bambu yang dilapisi tikar pandan. Diletakkannya kepalaku di atas bantal besarung kain belacu putih yang sudah kecoklatan karena usia. Diselimutinya aku dengan kain jerit Cidomukti coklat yang sudah usang. Lampu teplok remang-remang menerangi bilik ayamat bambu berukuran 2 x 3 meter persegi. Ayo bubuk sayang, besok bangun pagi-pagi, sholat subuh, lalu bantu ibu masak atau bantu ayah menangkap ikan. Mataku masih membelalak ke sana kemari. Ayo pejamkan mata, kata ibu sambil mengelus-ngelus kepalaku. Tapi aku rasanya belum mengantuk. Aku masih penasaran dengan pekerjaan ayah. Kalau nangkap ikan di mana, Bu? Tanyaku. Ya, di danau. Danau itu apa, Bu? Seperti kolam, tapi sangat luas dan banyak ikannya. Yang buat danau siapa, Bu? Tanyaku penasaran. Menurut cerita dari kakek nenek, zaman dulu sekali ada seorang petani yang sangat rajin bekerja, yang hidup sebatang kara. Setiap hari ia bekerja menggarap ladang dan mencari ikan dengan tidak mengenal lelah. Pada suatu hari, petani tersebut pergi ke sungai di dekat tempat tinggalnya. Ia bermaksud memancing ikan untuk lauk. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya petani itu berhasil mendapat ikan. Namun, saat memandangi ikan hasil tangkapannya, petani itu sangat terkejut. Ternyata ikan yang ditangkapnya itu bisa berbicara. Tolong, jangan dimakan, Pak. Biarkan aku hidup, teriak ikan itu. Petani itu merasa iba dengan mendengar permintaan ikan yang bisa berbicara itu. Dengan hati yang penuh belas kasih, ia melepaskan ikan tersebut kembali ke sungai. Namun, sebelum pergi, ikan itu berpesan, Pak, saya adalah makhluk istimewa. Jika Anda menjaga rahasia tentang pertemuan kita, hidup Anda akan dilimpahi keberkahan. Petani itu pulang ke rumahnya dengan hati penuh tanda tanya. Sesampainya di rumah, ia terkejut mendapati tanahnya menjadi subur, dipenuhi hasil panen berlimpah. Beberapa waktu kemudian, petani itu menikah dengan seorang perempuan cantik yang tidak lain adalah penjelmaan si ikan ajaib. Namun, ada satu syarat. Petani itu dilarang mengungkit asal-usul istrinya. Mereka hidup bahagia dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Sayangnya, saat marah, petani itu melanggar janjinya dengan berkata, "Dasar anak ikan." Perkataan itu memancing kutukan. Sang istri kembali berubah menjadi ikan dan desa tempat mereka tinggal tenggelam, membentuk danau yang kini dikenal sebagai Danau Toba. Aku diam mendengarkan cerita ibu sambil sesekali bertanya. Ibu dengan sabar menjawab semuanya. Setelah cerita selesai, ibuku berkata lagi, di zaman sekarang, para ilmuwan punya penjelasan lain tentang bagaimana Danau Toba terbentuk. Aku penasaran, bagaimana, Bu? Ibu menjelaskan, Danau Toba terjadi karena letusan gunung supervolkanik sekitar 74.000 tahun yang lalu. Letusannya sangat besar, sampai abu vulkaniknya menyebar ke seluruh dunia. Setelah itu, gunungnya runtuh dan membentuk tekungan besar yang sekarang menjadi danau. Pulau Samosir itu bagian dari dasar gunung yang terangkat. Aku bertanya lagi, apa ada buktinya, Bu? Ibu tersenyum. Ada, sayang. Ilmuwan menemukan lapisan abu di banyak tempat yang cocok dengan letusan ini. Bahkan jumlah manusia di dunia dulu sempat berkurang karena efek dari letusan tersebut. Aku berpikir sejenak. Jadi cerita ikan dan petani itu tidak benar ya, Bu? Ibu mengusap kepalaku. Legenda itu adalah cara orang zaman dulu menjelaskan hal-hal besar yang mereka tidak pahami. Tapi ilmu pengetahuan membuktikan apa yang sebenarnya terjadi. Keduanya penting karena legenda mengajarkan kebijaksanaan dan ilmu mengajarkan fakta. Aku tersenyum kecil, merasa kagum pada cerita dan pengetahuan ibu yang bagikan. Mendapat dua versi cerita itu, aku jadi penasaran. Yang betul mana, Bu? Dengan antusias sambil tersenyum, ibu menjawab, semua betul sesuai zamannya. Aku bingung dengan jawaban ibu dan aku bertanya lagi. Tapi ibu segera menyambung, ibu sudah ngantuk sayang, ayo tidur, besok ibu cerita lagi. Aku pejamkan mata, tapi susah tidur. Ada pertanyaan yang menggelayut di pikiranku. Tapi kau lihat ibu sudah tidur. Aku pejamkan lagi mataku dan tahu-tahu ayam berkokok. Cahaya matahari menyemburat keemasan pertanda pagi telah datang lagi.
Hingga kini kekagumanku pada ibu tak pernah pudar. Betapa beliau yang hanya lulusan SD ternyata luar biasa. Kesabarannya, kecerdasannya mengagumkan. Pada hari ini malam menjelang pelantikanku sebagai profesor geologi, aku tulis di buku harianku. Ibu, terima kasih yang tak terhingga atas kasih sayang, pengorbanan, dan pembelajaran dari ibu yang tak terukur nilainya. Ibu, besok pagi akan kupeluk dan kubobong engkau di panggung kehormatan pengukuhanku sebagai guru besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.